ruang sidang, tibalah pembacaan ikrar talak. Saya, Hasan Prayoga, hari ini menjatuhkan talak 1 pada saudari Cynthia Rahma Prameswari dengan talak 1. Ucap Hasan di depan hakim dan saksi dengan gemetar. Karena pada dasarnya, Hasan memang masih sangat mencintai Cynthia. Tapi cinta itu sudah benar-benar dikalahkan dengan egonya. Cynthia segera menarik nafas dalam. Dia harus menekan seluruh rasa di dalam dadanya. Saya, Cynthia Rahma Prameswari, menerima talak 1 yang dijatuhkan oleh saudara Hasan Prayoga kepada saya. Jawab Cynthia lancar dan lantang. Bu Fatma yang menyaksikan itu pun menangis, menyesali semua perbuatan anaknya, menyesali dirinya yang tak bisa mendidik dengan baik anaknya. Dulu Bu Fatma sangat bahagia saksi atas pernikahan mereka. Kali ini Bu Fatma pula yang menjadi saksi perceraian mereka. Kini Hasan dan Cynthia sudah resmi bercerai. Cynthia bukan lagi menantunya, tapi Bu Fatma berjanji akan selalu menganggap Cynthia sebagai anaknya sendiri. Yang mulia, saya berniat mengajukan gugatan harta gono gini, ucap Hasan setelah ikrar talak diucapkan. Hasan, bentak Bu Fatma. Hasan yang sedari masuk tak menyadari bahwa sang ibu mengikuti sidang ini. Seketika Hasan merasa bersalah melihat raut kecewa dari sang ibu. Hasan hanya bisa menunduk setelah Bu Fatma membentaknya. Kamu benar-benar laki-laki tak tahu diri. Kamu gak punya hak atas semua itu, lanjut Bu Fatma. Bu, anak ibu itu Mas Hasan, bukan wanita licik itu. Ibu macam apa ibu ini? Bukannya membela anaknya, malah membela wanita gak tahu diri itu. Rizka, kini Hasan yang membentak istrinya. Dia tak terima jika ibunya dibentak orang lain, meskipun itu istrinya sendiri. Cynthia yang mendengar pun langsung menoleh. Cynthia gugup, dia takut jika hakim merundingkan tentang gugatan Hasan. Tak rela rasanya jika Hasan dan pelakor itu menikmati hasil dari kerja kerasnya selama ini. Tenang Cynthia, hakim sudah mengantongi semua berkas yang membuat Hasan tak akan mendapat sepeser pun dari hak kamu, terkecuali dana hibah yang akan kamu berikan, ucap Angga, menenangkan hati Cynthia yang terlihat mulai gusar. Cynthia yang mendengar perkataan sahabat kecilnya yang juga menjadi pengacaranya itu sedikit merasa tenang. Pasalnya Cynthia sudah menyerahkan semua bukti bahwa Hasan tidak berperan andil dalam kepemilikan harta itu. Tok, tok, tok. Harap tenang, keputusan sidang akan segera dibacakan oleh Yang Mulia Hakim. Kepadanya dipersilakan, ucap wakil hakim. Baik, saya akan membacakan hasil sidang akhir. Di sini tertulis bahwa saudara Hasan Prayoga dinyatakan tidak akan mendapat harta apapun, dikarenakan semua harta berasal dari penjualan warisan dari keluarga saudari Cynthia Rahma Prameswari. Dan saudara Hasan sudah melakukan perjanjian tertulis yang sudah ditandatangani di atas materai 10.000 bahwa Hasan bersedia menerima berapapun dana hibahan yang akan diberikan oleh saudari Cynthia Rahma Prameswari. Dengan ini pernyataan cerai diterima, maka saudara Hasan Prayoga dan Cynthia Rahma Prameswari dinyatakan sudah resmi bercerai secara agama dan hukum. Tok, 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 ucap hakim membacakan hasil sidang hari ini. Gak bisa dong pak, ini gak adil dong. Rizka yang tak terima segera protes pada hakim. Namun
semua perkataan Rizka tidak digubris dan para hakim segera pergi meninggalkan meja kebesaran itu. Rizka yang tak terima pun meradang. Bukan seperti ini bayangannya. Ia menginginkan Hasan dan juga hartanya. Jika yang ia dapat hanya Hasan saja tanpa harta, sama saja hidupnya seperti dulu. Kamu itu dasar licik ya Mbak. Kamu pasti menjebak Mas Hasan kan untuk menandatangani surat itu. Lagian kalau kamu gak mau berbagi suami, jangan ragus. Harta itu ada haknya Mas Hasan juga. Bukan cuma kamu, ucap Rizka berteriak, menunjuk-nunjuk Cynthia. Bu Fatma yang hendak membalas perkataan Rizka pun tangannya dicekal oleh Cynthia. Bagi Cynthia, hanya buang waktu saja jika meladeni wanita seperti Rizka. Cynthia berlalu melewati Hasan. Oh ya Mas, soal dana hibahan yang dibicarakan sama hakim tadi akan aku berikan ke ibu. Ya, sekalian sebagai baktimu pada ibu. Lagi pula, jika dana itu aku berikan ke kamu, pasti akan habis sama istrimu. Kasihan ibu yang sudah tua. Hasan yang mendengar pun hanya mengangguk. Dia membenarkan perkataan Cynthia. Uang itu tak akan berguna jika diberikan padanya, yang nanti akan diminta semua sama istrinya. Cynthia melenggang pergi. Dalam hati Cynthia banyak rasa berkecamuk, rasa sakit, kecewa, sedih, marah, serta rasa lega karena sudah terbebas dari pernikahan ini. Semua bercampur menjadi satu. Cynthia dan mantan mertuanya pulang bersama. Dalam perjalanan hanya keheningan yang ada. Semua sedang bergelut dengan perasaan masing-masing. Bu Fatma sudah mengemasi semua pakaiannya. Beliau berencana menempati rumah lamanya. Cynthia yang melihatnya segera menghampiri mantan mertuanya itu di dalam kamar. Bu, Cynthia bantu ya, ucap Cynthia. Bu Fatma hanya mengangguk dengan menatap mantan menantunya itu sendu. Bu, tak bisakah ibu menemaniku malam ini saja? Cynthia khawatir ibu di rumah lama sendiri. Ibu nanti juga pasti kecapean mengurus rumah. Bu Fatma tersenyum menatap Cynthia. Kamu pasti lupa, di rumah ibu kan ada Nada, anak sebatang kara yang ibu mintai tolong menjaga rumah. Ibu bisa mengajak dia membuka usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Mata Cynthia berkaca-kaca mendengar penuturan ibu. Bu, ibu tak perlu capek-capek berjualan. Biar aku yang menanggung ibu, ucap Cynthia. Tapi nak, kamu sekarang sudah punya kehidupan baru. Bukalah lembaran barumu, carilah kebahagiaanmu. Ibu hanya ingin menjalani hidup ibu dengan menemani Nada berjualan di rumah. Bu, ini permintaan anakmu ini, Bu. Cynthia ingin menjadi anak yang berbakti pada ibu, pinta Cynthia. Izinkan Cynthia bisa merasakan bakti pada ibu, meski ibu kandung Cynthia sudah tiada. Cynthia memelas pada Bu Fatma. Baiklah nak, ibu memang tak bisa melihatmu yang sudah memelas seperti ini. Kamu memang anak kesayangan ibu. Kesinilah anakku, ucap Bu Fatma, sembari merentangkan tangan tanda ingin memeluk Cynthia. Mereka berpelukan dengan haru, seperti seorang ibu dan anak yang akan sedang berpamitan. Budi Ratna yang melihat adegan mengharukan itu pun tersenyum. Beliau senang melihat putri sahabatnya sangat beruntung memiliki ibu mertua yang sangat menyayanginya. Bersambung.